Aku mau tanya sedikit nih pengalaman Kak Niven nih selama magang dari MSIB lebih tepatnya kampus Merdeka tuh kayak gimana? Lebih ekspektasi sih. Jauh banget ya, lebih ekspektasi ya. Boleh nggak? Boleh nggak drop Instagram? Oh boleh, katanya boleh drop Instagram, boleh dong drop Instagramnya Kak Niven apa nih Kak? Coba aja dulu karena kalau coba kan kita ada 2 jawaban ya. Jawaban pertama berhasil, jawaban kedua gagal. Tapi kalau nggak coba jawabannya cuma 1. Gagal. Itu cakep aja sih, cakep banget gak tuh? Halo, semangat pagi insan Dikti. Kembali lagi di Dikti Menyapa. Buah mangga, buah kedondong. Cakep. Kenalan dong. Oke, kenalin nama aku Arfa. Aku mahasiswa semester 6 di Universitas Indonesia, jurusan Sastra Jawa. Sekarang lagi magang di PT Telekomunikasi Seluler Indonesia, tepatnya di Marketing Direktorat di Bayu Kreatif. Nah, kali ini nggak sendiri, ada temen ya. Tapi ngomong-ngomong nih, di sini tuh ngapain sih gitu. Jadi di Dikti Menyapa kali ini kita bakalan ulik-ulik salah satu program dari Kampus Merdeka. Nah, jadi Pak Nadiem Makarim ini atau Mas Menteri kan mencanangkan namanya Kampus Merdeka. Nah, Kampus Merdeka ini tuh ada beberapa kegiatan, jadi nggak cuman ada magang mungkin yang kalian kenal atau pertukaran pelajar yang baru-baru ini ISMA, tapi ada juga studi independen. Nah karena banyak, jadi kita perlu temen nih untuk saling sharing nih pengalamannya di perusahaannya dia tuh kayak gimana, culture-nya kayak gimana, pengalaman selama magang juga gimana. Boleh dong buah mangga, buah kedondong. Kenalan dong Kak. Oke. Arfa bikin pantunnya gak ngajak-ngajak, jadi aku kenalan biasa aja ya guys. Jadi kenalin, nama aku Nivendi, bisa dipanggil aja Niven. Aku udah intern UX Research dari PT Bank Rakyat Indonesia Persero yang biasa populer dengan sebutan BRI ya. Jadi kayaknya gitu aja sih perkenalan dari aku. Udah gitu aja ya. Kalau boleh tahu nih Kak Niven dari kuliahnya di mana, jurusannya apa? Oh, aku kuliah. Oh, boleh. Aku kuliah di BINUS Jakarta. Aku jurusannya Sistem Informasi. Asik. Berarti linear ya? Enggak. Enggak linear ya? Enggak. Mohon maaf ya karena saya nggak tahu nih posisi UX itu tuh kayak gimana nih detail-detailnya sampai kok bisa dari sistem informasi masuk ke UX. Nanti kita bahas ya. Oke. Kayaknya tegang banget ini kan nih. Iya, ini aduh. Podcast pertama sih. Kalau aku manggilnya nggak pakai Kak nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa. Oh, boleh ya, langsung Niven aja ya. Oke. Kalau boleh tahu tadi kesini naik apa Kak? Aku kesini naik MRT. Oh ya, barengan tadi kita ya? Iya. Lewat Duku Atas. Betul. Iya. Oke. Jadi di sini aku mau tanya sedikit nih pengalaman Kak Niven ini selama magang dari MSIB lebih tepatnya kampus Merdeka tuh kayak gimana? Ya kita sering-sering pengalaman aja ya Kak. Jadi kalau boleh tahu nih, Niven sendiri tuh ada niatan magang tuh dari kapan? Karena kan ya orang masuk kuliah kan nggak langsung kayak oke, aku ingin magang di sini, aku ingin magang di situ kan enggak. Aku jujur dari awal kuliah aku juga udah mikir ya, selama aku kuliah ini aku setidaknya harus pernah magang. Biar abis kuliah ini kita kan pasti harus cari kerja. Jadi setidaknya nggak terlalu clueless banget soal lingkungan kerja, gimana work environment. Jadi sudah gimana ya, punya pengalaman dulu lah. Kalau boleh tahu nih Niven, emang posisi ini yang dimau, posisi UX ini, karena kan katanya nggak linear nih sama jurusannya. Linear. Oh linear, salah dong tadi, maaf ya, berarti pendengarnya kurang oke gitu. Oh linear dari sistem informasi ke UX. Yeah. Soalnya kalau aku sendiri itu nggak linear kan, dari sastra langsung ke marketing, jauh banget gitu, belajar dari nol lagi. Keren. Boleh lah. Kalau boleh tahu nih, kan Kampus Merdeka kan udah ada banyak kegiatannya ya. Niven sendiri udah pernah coba yang mana aja? Aku baru cobain 2 sih. Apa aja tuh? Magang Merdeka ini sama ISMA. Oh sama ISMA. Yeah. Kalau untuk ISMA sendiri kenapa nih? Ada sesuatu kah? Alasan kenapa aku coba ISMA gitu ya? Ini aja sih, penasaran gitu.
gimana sih pendidikan di luar negeri. Tapi nyobain ISMA baru di batch 2 ini. Iya, baru di batch 2 dan sayang sekali ya gak sayang lolos. sekali. Ya udah, mungkin buat teman-teman nanti jangan patah semangat untuk tetap coba. Betul ya? Setuju. Mungkin nanti kita bisa kasih sedikit tipsnya ya untuk yang mau ikuti ISMA mungkin. Oke, bisa. Untuk Niven sendiri dari persiapannya untuk ikut kampus Merdeka yang batch 2 kan ya, sekarang yang batch 2 ini gimana? Berarti satu angkatan dong? Iya. Iya. Mereka satu angkatan kan? Aduh, jangan bikin aku merasa tua dong. Oke, karena di batch 2 ini berarti persiapannya kayak gimana nih kok sampai ada akhirnya diterima itu gimana? Yang pastinya pertama-tama aku nyiapin CV dulu ya. Terus berikutnya aku riset sih tentang perusahaan-perusahaan yang menjadi mitranya MFCB. Aku cari tahu sebanyak mungkin informasinya. Terus aku juga riset soal role yang sesuai sama jurusan aku. Aku riset kira-kira role apa sih yang cocok, yang sesuai dengan passion aku. Biar nanti aku mikirnya, biar nanti magang gak ngerasa kayak magang gitu loh. Biar bisa nikmatin magangnya. Kan gak lucu ya kayak magang di tengah-tengah terus berhenti gitu. Ada Kan mungkin ya sayang. beberapa kasus yang kayak gitu ya. Mungkin ada ya gitu. Jadi kalau selama seleksinya ini kan setiap perusahaan otomatis seleksinya beda-beda ya. Kalau di Telkomsel sendiri ini dia seleksi berkas langsung interview. Bisa di interview gitu. langsung diputusin nih masuk atau enggak. Kalau dari pengalaman event sendiri seleksinya seberapa panjang? Kalau aku di BRI ada 3 tahap totalnya. Pertama itu ada seleksi berkas. Lalu yang kedua itu ada tes potensi akademik, TPA. Lalu kemudian abis itu ada wawancara sama mentor. Oh, wawancara langsung sama mentornya gitu? Iya, sama mentor. Oh, jadi kayak face to face berdua aja gitu? Oh, enggak berdua aja sih, langsung sama ini calon intern lain yang apply di posisi yang sama. Oh, jadi ini ada sedikit perbedaan sih di bagian interviewnya ya. Arfa juga baru tahu kalau di Telkomsel ini itu kita sendirian, tapi yang interview tuh nggak cuman mentornya aja, tapi ada juga dari HRD-nya, terus dari kepala marketing direktoratnya juga gitu. Jadi emang lumayan banyak gitu. Langsung dalam satu sesi? Iya, dalam satu sesi itu. Jadi satu room Zoom langsung yang nanyain ada 3 orang gitu. Arfa sendiri. Wah. Gitu, jadi kayak lumayan challenging ya. Bikin deg-degan gitu. Kalau interviewnya sendiri tuh pakai ada 2 bahasa kah atau bahasa Indonesia aja atau gimana? Bahasa Indonesia aja sih. Oh, bahasa Indonesia aja. Tapi kalau mungkin nih buat teman-teman yang mau kayak di perusahaan startup atau telekomunikasi teknologi gitu, dipersiapin juga untuk interview bahasa Inggrisnya, karena kalau di tempatnya aku nih di Telkomsel di bidang telekomunikasi emang ada interview bahasa Inggrisnya. Jadi interview bahasa Inggris, nanti kalau udah sama mentornya interview bahasa Indonesia gitu. Jadi mungkin bisa dipersiapin ya buat batch 3-nya teman-teman. Kalau dari prosesnya Niven ini dari awal sampai akhirnya kita diterima kan Februari ya? Itu dari seleksi di bulan apa? Seleksinya dari bulan apa ya? Aku kurang tracking akhir tahun sih. lalu ya kalau nggak salah, ya nggak sih? Iya deh kayaknya. Aku soalnya apply di beberapa Banyak perusahaan ya. lain juga kan. Jadi gak Bener. begitu tracking. Tapi seingatku BRI ini salah satu yang kasih kabarnya itu paling lama. Oh gitu. Jadi mungkin buat teman-teman ya yang mau daftar, tenang aja. MSIB ini ada fun fact lucu banget sih. Bukan lucu, kayak unik ya. MSIB ini kita nggak cuma bisa apply satu perusahaan, betul nggak? Iya. Betul. Jadi kita tuh bisa apply di banyak perusahaan dan banyak posisi. Betul kan ya? Jadi nggak cuman kayak aku cuman pengennya kalau udah daftar di BRI berarti cuma di BRI aja, nggak gitu. Mesti bisa di tempat-tempat lain dan perusahaannya banyak banget. Iya, bahkan bisa lintas jurusan ya Lintas kayak jurusan, Arfa. betul. Jadi kalau apakah harus sama recruitment-nya? Enggak juga. Kalau misalkan mau nekat kayak aku ya bisa-bisa aja. Ya nggak sih, kalau mau nekat ya udah. Tapi kalau misalkan mau ambil aman yang sesuai sama jurusannya, biar linear atau segala macam ya silahkan. Tapi kalau belajar dari nol pun, kalau perusahaan ngelihat kita udah kayak punya potensi nih, ada kemungkinan ditarik. Betul? Betul.
Oke, jadi kalau boleh tahu nih, selama proses magangnya ini berarti udah jalan 4 bulan ya? Sekitar gitu 4 ya, bulan plus lah. minus 4 bulan. Lah ya, kurang lebih 4 bulan. Udah WFO? Aku hybrid. Oh hybrid, seru juga sih hybrid ya. Jadi ini ada yang unik juga nih karena kita kan masih dalam kondisi COVID-19 ya. Jadi ada beberapa perusahaan yang WFH, ada yang WFO, ada juga yang udah mulai hybrid kayak perusahaannya Niven itu udah hybrid. Kalau aku tetap WFH, jadi tetap di rumah aja. Nah, kalau selama WFO ini kan berarti udah ketemu sama teman-teman dong? Udah dong. Udah. Gimana nih situasi selama WFO ini, ada kesulitan kah untuk adaptasi apa segala macam, lagi anak baru? Gimana nih dari lingkungannya? Jujur awal-awal bingung banget sih karena benar-benar clueless ya. Bener. Pas nyampe di kantor itu, kita sama sekali nggak ada yang nyambut atau nungguin gitu. Kayak gitu. Ini kayak kayak nggak ada yang kasih gitu tahu ya. kita harus ngapain gitu. Jadi kita harus bingung gitu. Jadi awal-awal nyampe di kantor hanya celingak-celinguk gitu. Tapi so far anak-anaknya oke kooperatif semuanya, saling bantu satu sama lain gitu. Iya, kalau puji Tuhan ya. Nah kalau dari segi ekspektasi kan kita punya ekspektasi beda-beda nih ya, Niven. Yeah. Kalau dari ekspektasi Niven dari bayangan aku tuh kalau masuk BRI nanti begini gitu. Terus ternyata sesuai sama ekspektasi atau bahkan melebihi ekspektasi. Kok aku melebihi ekspektasi sih. Jauh banget ya lebih ekspektasi ya. Sama kita. Aku awal-awal sebelum masuk nih, aku mikirnya kan BRI ini bank ya. Jadi mungkin culture-nya mungkin yang kayak kaku gitu. Serius banget. Serius. Bener. Terus ternyata enggak begitu. Ternyata bahkan bisa dibilang cukup santai atmosfernya. Oke, jadi selama kamu udah 4 bulanan ya di sana, pasti kan udah ngeliat lah ya, ini karyawan aslinya tuh kayak begini cara kerjanya, senior tuh kayak gini, apalagi lihat dari mentornya juga sangat komunikatif juga gak sih? Iya, kalau di tempat aku tuh mentornya bener-bener kayak nanyain direct langsung, loh ada kesulitan gak sini sama ekspektasi atau enggak, bahkan gak cuma mentor aja, kita kepala direktoratnya juga saling nanya-nanyain. Bahkan ya enaknya lagi kalau mungkin kalian magangnya di Bayu, karena aku spesifikasinya meskipun Telkomsel tapi di Bayunya gitu, di anaknya Telkomsel, aku udah ngobrol langsung sama vice presidennya. Wah. Gitu, jadi kesempatan banget. Jadi mungkin buat teman-teman bisa dicoba ya nggak sih, buat batch 3 boleh lah. Kalau menurut Niven sendiri nih, apa sih yang paling dicari dari perusahaan, terutama tempat Niven magang sekarang ya? Kalau aku sih ya, aku sebenarnya tertarik banget ya sama dunia UI UX, terutama di bagian risetnya. Menurut aku kalau di BRI itu sumber daya manusianya itu udah kayak udah kayak berkualitas banget, udah kayak profesional banget. Jadi aku merasa itu aku bisa dapat learn the best practice from the best practitioner gitu. Jadi kalau jadi so far semua yang kamu inginkan itu udah terpenuhi dengan baik ya di perusahaan yang kamu tempat magang ini sekarang. Iya. Jadi ada rencana lanjut kah? Wah, kalau bisa sih mau. Lanjut boleh lah ya. Lanjut dong. Boleh. Jadi kalau boleh tahu nih, kan pengalaman gak cuman kayak enak-enaknya aja, pasti ada yang gak enaknya. Mungkin pengalaman yang gak enaknya boleh di-share dong biar kita kayak bisa wanti-wanti dikit lah untuk was-was, oh ya mungkin pengalamannya Niven yang buruk-buruk ini kayak gini, nanti aku bisa untuk antisipasi gimana gitu. Wah, kalau aku mungkin banyak yang gak percaya kalau aku ngomong gini. Tapi jujur sampai saat ini aku belum ada pengalaman buruk sama sekali lah. Oh iya? Beneran, kalau aku sih rasanya enak terus. Jadi emang lingkungannya emang sepositif itu ya. Jadi teman-temannya juga positif, seniornya juga positif. Jadi kayak enak-enak aja gitu ya. Iya, kalau aku merasa ini ya,
nggak ada masalah sama sekali ya, fine aja. Atau mungkin ada masalah di luar perusahaannya, kayak situasi Jakarta seperti ini. Apalagi ya teman, apalagi nih ya Insan Dikti, kalau mau tahu nih Fanny itu dari Kalimantan, jadi otomatis beda jauh banget nih di Kalimantan dan di Jakarta gitu. Mungkin lebih kayak ke adaptasi di lingkungan luar perusahaannya ya, yang iya agak sih, lebih ke adaptasi ya. ya tapi sebenarnya aku gak terlalu asik sih sama Jakarta. Soalnya aku juga kuliahnya kan di BINUS ya. Iya benar juga sih. Pernah kuliah setahun offline di Jakarta. Juga sebelum kuliah aku juga ada beberapa kali ya ke Jakarta. Tapi emang pertama kali sih ini kayak selama kuliah itu pertama kali ke Jakarta tanpa orang tua gitu. Oh, jadi ini buat Insan Dikti yang mau ke Jakarta bisa nih di DM si Kak Nivennya buat tanya-tanya, kan aku jauh banget nih dari Kalimantan, aku coba dari Sulawesi, takut ke Jakarta gini. Bisa langsung tanyain aja ke Kak Nivennya. Boleh nggak sih? Boleh. Boleh drop Instagram boleh nggak? Boleh nggak drop Instagram? Oh boleh, katanya boleh drop Instagram. Boleh dong drop Instagramnya Kak Niven apa nih Kak? Jadi buat teman-teman Insan Dikti yang mungkin mau tanya-tanya sesuatu ke aku, boleh banget. Instagram aku di @nivenDDY. Oke, mantap. Atau boleh di Instagramnya. Mungkin yang cewek-cewek agak sungkan kayak yang cowok, takutnya Kak Nivennya udah punya seseorang kan gak enak gitu. Bisa juga di Instagram aku di @arvandabc_. Pakai V ya, Arvanda gitu. Oke, lanjut nih untuk mungkin sesi terakhir ya, aku pengen tanya-tanya dikit tips and tricksnya dong. Gimana nih Kak? Waduh, tips and trick. Tadi kayaknya aku udah kesebut juga ya. Kalau tips dan trik dari aku tuh, kita harus cari tahu sebanyak mungkin informasi tentang perusahaan yang kita mau apply, tentang role yang kita mau apply juga. Lalu mungkin bisa tanya-tanya nih sama senior yang udah pernah intern di perusahaan incaran, siapa tahu bisa dapat insight orang dalam gitu kan. Bener juga sih. Sebenarnya orang dalam tuh bukan konotasinya selalu ya, yang negatif ya, tapi ya. Buat preparation kita sendiri juga gitu. Pentingnya kita punya kenalan sama orang dalam biar kita tahu culture awalnya tuh kayak gimana sih. Unggah-ungguhnya tuh gimana, kalau di Jawa tuh unggah-ungguhnya tuh penting banget gitu. Attitude-nya ya. Mantep. Gitu, asik. Mungkin ada sedikit apa ya, prakata untuk teman-teman yang mau masuk ke batch 3 ini, atau ada pesan-pesan buat teman-teman masuk batch 3 biar mereka nggak takut lagi untuk ya udah magang, nggak semenakutkan itu, nggak semengerikan itu, malah asik banget bisa belajar di luar kampus. Mungkin bisa kasih semangat buat teman-teman semuanya. Oke, apa ya? Pokoknya jangan minder dulu, jangan berasa kayak aduh rasanya dibanding teman-teman yang lain CV-ku kayaknya kosong banget, gak bagus banget. Kayaknya kalau aku apply ke perusahaan ini gak bakal diterima gitu. Jangan minder dulu, pokoknya apply dulu aja. Aku juga mau apply lagi kok di batch 3, jadi mungkin kita bisa ketemu. Betul. Pokoknya intinya coba aja dulu, karena kalau coba kan kita ada 2 jawaban ya. Jawaban pertama berhasil, jawaban kedua gagal. Tapi kalau nggak coba jawabannya cuma 1. Gagal. Itu cakep aja sih, cakep banget gak tuh. Oke, pantun lagi ya. Ada monyet makan serikaya. Cakep. Selamat berkarya Insan Dikti. Oke, semangat pagi semua Insan Dikti. Kalau mau kepoin tentang MSIB dan kampus Merdeka bisa langsung cek di Instagramnya Kampus Merdeka, atau di Grow with MSIB, atau di Instagram kita berdua di @arvandabc_ atau @nivenDDY. Sampai ketemu lagi di episode selanjutnya. Follow Instagram kita ya guys, MSIB. Dadah.